Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Izadatul Maulidiah. Yang saya hormati Ibu Devi Pramita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat belajar saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung tinggikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita diberi syafaat oleh beliau. Hadirin yang berbahagia, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema pendidikan. Judul pidato yang saya angkat kali ini adalah pentingnya pendidikan usia dini bagi perkembangan generasi bangsa. Saya membahas tentang pendidikan usia dini karena banyak di antara kita selaku orang tua tidak menyadari, bahkan kurang mementingkan pendidikan di usia dini. Padahal di usia dini ini merupakan usia emas anak-anak untuk mempelajari berbagai macam hal baru yang belum pernah mereka tahu. Hal ini menjadi sangat penting karena di era modern seperti sekarang ini, segala hal menjadi semakin sulit jika tidak dibarengi dengan pendidikan yang baik sejak dini. Nah, periode ini disebut dengan periode emas atau golden age, di mana rentang usia dari 0 sampai 6 tahun usia emas ini hanya akan terjadi dalam satu kali seumur hidup setiap manusia. Jadi sangat disayangkan apabila tidak dibarengi dengan pendidikan yang tepat oleh orang tuanya. Pada periode ini, anak-anak akan belajar berbagai ilmu baru dalam hidupnya. Mereka akan mulai memahami warna, tulisan, gerak tubuh, benda-benda, dan masa dimulainya berpikir kreatif. Hal ini berpengaruh besar untuk perkembangan psikologis, mental, berpikir, dan kreatif anak-anak sekaligus sebagai bekal awal yang baik untuk menyongsong masa depan yang baik. Oleh karena itu, pemberian pendidikan yang tepat di masa emas ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang tua. Hadirin yang berbahagia, sangat disayangkan pendidikan anak usia dini di Indonesia terhitung sangat tertinggal. Fasilitas yang disediakan pemerintah bisa dihitung dengan jari. Institusi pendidikan anak usia dini lebih banyak dikelola oleh swasta. Jadi biaya yang dikeluarkan relatif lebih mahal. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah menganggap pendidikan anak usia dini belum merupakan suatu hal yang penting sehingga perkembangannya tidak dimaksimalkan, seperti sekolah dasar dan sekolah menengah. Anggapan yang salah tentang pendidikan anak usia dini menjadi bumerang bagi sistem pendidikan di Indonesia. Padahal usia Golden Age merupakan momen yang baik bagi anak-anak untuk mengembangkan kepribadian, minat, dan bakat mereka. Saya yakin generasi bangsa akan menjadi generasi bangsa yang unggul dan maju jika mendapatkan pendidikan yang tepat sejak dini. Hadirin yang berbahagia, banyak faktor yang membuat pendidikan anak usia dini belum maksimal di negeri kita ini. Di antaranya yang pertama, yaitu kemiskinan. Kemiskinan yang masih merajalela menjadi sebuah ironi jika pendidikan terhambat dikarenakan kendala biaya. Mengingat kebodohan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Jika hal ini dibiarkan tanpa ada solusi yang tepat dari pemerintah, maka akan dipastikan angka kemiskinan dan angka kebodohan menjadi bertambah besar. Kemiskinan membuat banyak orang tidak mementingkan pendidikan anak usia dini karena bagi mereka yang terpenting adalah bisa memenuhi kebutuhan pangan.
Hal ini akan membuat anak-anak dari keluarga yang tidak mampu akan memiliki perbedaan keaktifan berpikir dibandingkan anak-anak yang merasakan sekolah di institusi PAUD. Nah, yang kedua yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum di negara kita ini masih belum tersusun dengan baik, apalagi sekarang banyak sekolah yang mencoba transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Kemudian, perbedaan metode pembelajaran setiap institusi dalam pendidikan PAUD membuat hasil proses belajar menjadi tidak berseragam dan terstruktur. Sehingga faktor ini menjadi salah satu penghambat akan kemajuan pendidikan anak usia dini bagi masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu fasilitas. Fasilitas yang kurang memadai dari pemerintah membuat pendidikan PAUD masih menjadi anak tiri dalam keluarga besar sistem pendidikan, sehingga perkembangannya menjadi belum maksimal. Fasilitas pendidikan yang disediakan oleh pemerintah lebih didominasi oleh lembaga swasta, sehingga masyarakat terkadang harus berpikir ulang karena biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih mahal. Yang terakhir atau yang keempat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pendidikan usia dini. Bagi anak-anak, kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan sebuah hambatan bagi pendidikan usia dini di negara kita ini. Hadirin yang berbahagia, saya berharap segala macam hambatan bagi pendidikan anak usia dini di Indonesia ini dapat segera ditangani oleh pemerintah. Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk sama-sama memperbaiki sistem pendidikan yang kurang baik di negeri kita ini. Mari kita ubah mindset untuk tanamkan pada keluarga dan masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai bekal awal bagi anak-anak untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, karena dengan pendidikan yang baik sejak dini anak-anak akan lebih siap, lebih aktif, dan lebih kuat mentalnya menuju pendidikan yang lebih tinggi, sehingga diharapkan bisa menjadi generasi penyelamat bangsa yang akan datang. Sekian pidato yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.